Oke, masih semangat nggak? Iya dong, harus semangat. Karena kali ini kita akan membahas sesuatu hal yang ini sangat pokok. Kita harus pahami sebagai suatu anak bangsa. Anak-anak semua, kita tentu memahami bahwa keberadaan kita di sekolah ini adalah perwujudan bahwa keberadaan kita ada pada suatu kelompok atau pada suatu komunitas yang sangat besar. Komunitas yang sangat besar itu disebut Indonesia atau negara. Nah, kalau Pak Hendro analogikan bahwa sekolah ini adalah sebuah negara kecil bagi kita, maka tentunya ada hal-hal pokok yang harus kita pahami supaya kita nanti ketika lepas dari negara yang kecil ini menjadi masyarakat di Indonesia tentunya, bahkan kalau misalnya ada yang berkesempatan bisa kerja ke luar negeri, bisa memahami ya perlunya kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita kalau misalnya tidak terbiasa sadar akan komunitas kita yang paling kecil, bagaimana kita bisa sadar terhadap komunitas yang sangat kompleks? Kalau berbicara Indonesia itu tentu sangat kompleks, begitu ya, karena banyak sekali beragam budaya, bahasa, agama. Oleh karena itu, pada sesi kali ini Pak Hendro mau mengajak kita bersama-sama berdiskusi terkait bagaimana kita memupuk kesadaran berbangsa dan bernegara. Nanti Pak Hendro akan beranalogi antara bangsa Indonesia yang sangat besar itu dengan kita melaksanakan itu pada bangsa yang kecil ini, yaitu komunitas SMK Serada 3. Pertama-tama kita harus pahami dulu teman-teman, anak-anakku semua, apakah bangsa dan negara itu sama? Coba, kalau kita kan berpikir selama ini, wah bangsa Indonesia, negara Indonesia. Kira-kira sama nggak itu teman-teman? Sama apa tidak? Beda ya? Oke, kira-kira apa perbedaannya? Kalau bangsa itu orang-orangnya, kalau negara itu bentuk suatu negara. Ya negara ya gitu lah. Oke, tepuk tangan untuk Samuel ya. Samuel atau Marcelino? Marcelino, mohon maaf Marcelino, saya masih kurang ingat. Oke, tadi Marcelino menyampaikan bahwa bangsa itu adalah orangnya, orang-orangnya. Kalau negara itu bentuknya, begitu ya? Ya. Oke, kita terima apa yang disampaikan oleh Marcelino. Ada pendapat lain nggak anak-anakku? Coba kamu siapa namanya? Ririn ya? Oke, Ririn. Coba kita sudah dengarkan tadi bahwa bangsa dan negara itu beda. Apa perbedaannya, Rin? Sikap dari negaranya. Bangsa itu sikap dan negara. Ya. Terus? Tapi kalau negaranya satu kehidupan warganya. Oke, kita hargai pendapatnya. Berikan tepuk tangan untuk Ririn. Satu lagi, siapa yang bisa kasih contoh atau pendapat? Nih dulu, dari BL, betul? Iya, dari BL. Udah kelas 11 ini, ya kan? Nah, silakan. Nama kamu siapa? Angel. Oke, Angel. Coba kamu kasih perbedaan bangsa dan negara. Kalau dari pulang satu tempat berbeda-beda. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk teman kita bahwa disampaikan bangsa itu adalah orangnya, negara itu adalah lembaganya, tempat tinggalnya. Oke.
Baik, teman-teman, apapun yang kalian sampaikan itu adalah sesuatu yang mengakar sebenarnya pada pikiran kita selama ini. Ya gak apa-apa, karena memang ini sangat jarang dibahas, kan begitu. Baik, bangsa itu adalah sekelompok orang yang memiliki persamaan, sama bahasanya, sama budayanya, sama pemikirannya, mungkin juga sama etnisnya. Itu bangsa. Jadi kalau Anda merasa bahwa antara abang ini dengan kakak ini sama, maka mereka bisa menyebutkan, mendeklarasikan bahwa kami bangsa. Makanya kalau suku Batak itu sering menyebutkan bangsa Batak. Kenapa mereka bisa menyebutkan mereka bangsa Batak? Karena mereka meyakini bahwa mereka memiliki bahasa yang sama, yaitu bahasa Batak. Mereka memiliki adat yang sama. Mereka juga memiliki kebiasaan yang sama, yaitu hidup dengan cara bertani. Maka dideklarasikan mereka adalah bangsa. Lalu kalau negara apa itu, Pak? Negara adalah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat yang didaulatkan atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jadi di dalam suatu negara itu harus ada aturan, dan aturan itu memaksa dan mengikat. Kalau di dalam suatu bangsa, aturan itu disepakati secara bersama, tetapi tidak memaksa dan tidak mengikat. Itu perbedaannya. Yang penting kita merasa bahwa ketika kita mengerjakan suatu pekerjaan, kita bisa merasakan kebersamaan, bisa bergotong royong, saling menguntungkan, ya sudah, tanpa ada aturan. Tapi kalau negara itu harus diatur dalam undang-undang, harus diatur batas wilayahnya, sehingga nanti disebut negara yang berdaulat. Lalu apa hubungannya dengan kita? Tadi saya sampaikan kita akan banyak beranalogi dengan kita komunitas SMK Salatiga. Saya mau tanya di sini, apakah di sini di antara 88 orang yang di depan Pak Hendro yang sedang duduk ini memiliki kesamaan dengan temannya, dengan tetangganya mungkin yang sama-sama masuk di SMK Salatiga, atau dengan temannya terdahulu pada saat SMP, sama-sama dari SMP efek 1, sama-sama dari SMP efek 2 masuk ke SMK Salatiga. Atau ada juga yang mungkin satu suku, satu bahasa, satu budaya, satu adat, bersama-sama mendaftarkan diri ke SMK Salatiga. Atau tidak bersama-sama tapi ketemu di SMK Salatiga, nanya, kamu orang mana? Saya orang Bekasi tetapi asal saya dari NTT. Oh, saya juga dari NTT. Ada kesamaan. Artinya bahwa Anda di sini, ya, ketika kita berbicara komunitas yang kecil ini, Anda juga terdiri dari berbagai bangsa-bangsa. Bangsa Batak, bangsa NTT, bangsa Jawa. Tetapi
kita adalah satu negara yang disebut SMK Seria 3. Jadi apapun bangsa Anda, kita sepakat bahwa kita satu. Sama dengan cara yang diambil oleh Indonesia. Apapun suku Anda, mau Anda dari mana, mau Anda bahasanya seperti apa, kita sepakat bahwa kita satu. Makanya kita disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita satu. Sehingga nanti akan dijelaskan apa sih Pak hubungannya, kenapa kita mesti satu. Orang kita dari awal sudah berbeda kok. Tidak boleh dipaksa perbedaan itu menjadi sama. Tetapi perbedaan itu harus tetap seperti itu, tetapi bersatu menjadi beraneka ragam. Semakin indah. Ya. Oke, coba next. Faktanya sekarang pemuda itu tidak tahu asal usulnya. Mungkin Anda juga bisa menjawab dalam diri, saya dari mana? Bahkan saya pernah bertanya, kamu orang mana? Saya orang NTT. Coba kamu ngomong dengan bahasa NTT. Gak bisa. Ini persoalannya. Tidak tahu asal usulnya. Tahu asal usul tidak hanya titik pada nama daerahnya, nama sukunya, tetapi harus tahu seluk-beluknya, mulai dari bahasanya, cara mereka dalam bersosialisasi, cara mereka bergotong royong, itu harus diketahui. Kemudian kurangnya cinta budaya Nusantara. Kita itu sekarang ya malu ketika kita berpakaian Nusantara. Yakin saya. Yang saya salut, ada satu daerah yang sangat bangga menggunakan budaya Nusantaranya, yaitu Bali. Walaupun di sana banyak datang para turis mancanegara, tetapi mereka bangga tetap pada budayanya, cara berpakaiannya, cara mereka hidup, bersosialisasi. Nah, kita bagaimana di Jakarta? Kalau misalnya ada lihat ondel-ondel misalnya kan, gak ada lagi yang tertarik. Padahal dulu ketika itu lewat, anak-anak pada lari pengen lihat. Kalau sekarang boro-boro. Pengennya apa? Nonton di bioskop. Pengennya yang sudah dipengaruhi oleh bangsa luar. Ada di paling bawah, kebarat-baratan. Menganggap orang luar itu superior. Kita ya kalau didatangi oleh orang luar, bangsa Eropa, yakin saya selalu pengen foto. Yakin saya, kalau kamu bisa foto sama orang luar, sekalipun orang luar itu maaf bego, kamu bangga. Lihat orang luar pengen foto. Padahal dia bukan siapa-siapa. Bahkan sebenarnya kalian itu mungkin lebih besar dari dia. Tapi ketika melihat mereka foto, lihat timnas sekarang. Ketika banyak timnas sepak bola Indonesia yang diisi oleh para pemain naturalisasi, lihat para cewek-cewek tiba-tiba menjadi fans. Yang dulunya nggak pernah kan? Yang dulunya nggak pernah suka bola ini, tapi gara-gara ada pemain naturalisasi. Tahu kan pemain naturalisasi? Tahu kan? Pemain yang dia hidup dari kecil sampai dia menjadi pemain sepak bola itu berpaspor negara asing. Lalu dinaturalisasi, dipindahkan ke warganegaraannya menjadi negara Indonesia.
kan kita tetap menganggap mereka superior, menganggap mereka itu lebih tinggi dari kita, sehingga banyak tiba-tiba orangnya fans. Gak ada cewek-cewek Indonesia fans sama pemain asli lokalnya. Bukan kita mau membeda-bedakan, tapi yang saya mau maksud adalah bahwa kita itu sudah terbiasa melihat orang luar sepertinya di atas kita. Tadi disampaikan sama Pak Bagus, ketika kita mempersiapkan lomba, latihan futsal nih, sok, udah jago, udah kayak pemain liga, misalnya juara 1, berangkat, nyampe ke sekolah lain, dilihatnya bagus gedungnya, dilihat pemainnya tinggi-tinggi, apa? Langsung merasa superior. Wah, kayaknya kita gak bisa menang, Pak. Kenapa? Coba lihat itu tinggi-tinggi, coba itu lihat sepatunya. Kita apa? Itulah yang menjadi dasar kita hingga saat ini selalu menjadi negara berkembang. Karena itu tadi, mental kita itu selalu menganggap orang luar itu, orang asing itu lebih tinggi, lebih hebat dari kita. Ya. Maka saya harap ini harus dilepaskan. Ya. Saya percaya bahwa Anda semua yang masuk ke SMK Salatiga adalah anak-anak yang hebat, yang nanti pasti menduduki jabatan strategis di negara Indonesia, yang mungkin juga nanti menjadi atlet terbaik di Indonesia, yang mungkin juga nanti menjadi pengusaha di Indonesia. Gak usah minder, ya. Kemudian cenderung mengaburkan bahasa Indonesia. Mengaburkan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu sakti loh. Bahkan di Australia itu sudah dimasukkan ke dalam kurikulum. Ada pelajaran bahasa Indonesia. Di negara kita, dicampur adukan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Sering itu. Ketika ngomong dicampur adukan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. OTW itu bahasa apa? Serapan dari bahasa Inggris kan, on the way. Artinya apa? Lagi di jalan kan? Tapi itu pun banyak orang Indonesia yang salah. Belum berangkat, mau berangkat, bilang OTW. Padahal kan kalau OTW itu udah jalan kan? Yang benar itu OTW itu udah jalan atau mau berangkat? Udah jalan. Tapi orang Indonesia karena ya udahlah, udah terbiasa tanpa dipikirkan apa sih arti yang sebenarnya, udah mau berangkat ngomong OTW. Orang yang nunggu menganggap di perjalanan, dilihat jam, berarti bentar lagi nyampe. Ternyata masih mau ke motor atau mau nyari angkot. Itu karena mengaburkan bahasa Indonesia itu. Coba aja jujur, ini saya mau berangkat, ini saya jalan mau nyari angkot, nunggu angkot. Jadi orang yang mendapatkan pesan kita itu paham dan tidak salah paham. Dan yang terakhir, kebarat-baratan, ya. Ini tadi segala perilaku kita, ya, segala perilaku kita memang sudah dipengaruhi oleh bangsa luar. Saya mau tanya, masih ada nggak di sini yang makan itu ya cuci tangan terus pakai tangan, atau sudah pakai garpu, pakai pisau, atau bagaimana? Terus kalau makan roti itu mesti dipakai selai dulu, atau masih pada budaya kita, kebiasaan kita kalau makan seperti apa? Gaya berpakaian. Pernah nggak Indonesia itu mengenalkan dalam ragam budaya berpakaian dengan menggunakan rok segini? Roknya segini. Pernah nggak? Nggak ada itu dalam budaya Indonesia. Itu dari budaya asing. Terus pakai you can see, ada nggak?
Murid-murid saya ini nih, termasuk kalian mungkin foto pakai apa? Pakai kutang apa itu kalau cewek? Saya nggak tahu saya namanya. Pakai tank top. Apa sih maksudnya? Coba. Foto supaya kelihatan cantik nanti diposting. Kan secara tidak langsung Anda itu sedang berusaha merendahkan diri. Makanya kan ada bahasa perempuan itu tidak perlu direndahkan, dia sudah merendahkan diri sendiri. Karena memang kalian itu kadang-kadang tidak berusaha mengangkat derajat kalian. Maka saya minta, saya sebagai kesuan, ketika saya lihat seperti itu, saya sangat marah. Kelas 11 saya lihat ada pakai bajunya dipotong. Dari sekolah sudah dikasih sesuai dengan standar, terus lengannya dipotong supaya kelihatan mungkin di sininya. Terus roknya juga dinaikin. Saya ambil, mohon maaf. Ya, saya ambil karena tadi SMK Serada 3 ini adalah negara yang kita anggap sebagai negara kecil dari Indonesia, sehingga semua tata aturan perilaku haruslah sesuai dengan prinsip yang sudah dipegang oleh nenek moyang kita. Oke, next. Tantangannya ini, para anak-anakku jangan sampai ada yang tawuran, terus berkelahi sesama dengan pelajar, ya, khususnya di sekolah. Tolong jangan sampai ada. Kalau ada yang mengganggu kamu, kamu jangan bertindak sendiri, laporkan kepada Pak Hendro. Ada yang membuli kamu, jangan bertindak sendiri, laporkan. Ngapain kamu kotori tangan kamu hanya untuk membalaskan apa yang kamu rasakan? Jadi biarkan gurumu, ya, biarkan gurumu yang bertindak, yang mencoba untuk menyelamatkan kamu. Karena tadi pada saat saya pertama kali menjelaskan, guru itu di SMK Salatiga menolong dan mensupport, ya. Jadi tidak ada di SMK Salatiga yang sampai, ya, tangannya itu mengotori dan memukul orang lain, ya. Lanjut, perebutan lahan pertanian dan intoleran. Saya mau tanya, ada di sini saudara saya yang beragama Islam? Coba tunjuk tangan. Oke, mana? Oke, 1, 2, 3 ya? Ada 3, oke. Saya memastikan bahwa di SMK Serada 3 Anda akan nyaman. Tidak akan diketemui, dirasakan pelanggaran toleransi. Karena kita semua yang ada di sini harus saling toleran. Kita menghargai. Ya, jadi walaupun misalnya tadi ada 3 orang, percayalah, kalau Anda merasa ada disentil, ya, langsung laporkan. Ya, tadi di SMK Serada 3 ada aturan-aturan yang mengikat dan memaksa. Sama seperti di Indonesia ada undang-undang yang mengikat dan memaksa. Sama kan? Fair? Fair. Lanjut. Yang perlu dihindari, sukuisme. Apa itu artinya sukuisme? Sukuisme itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Oke, betul sekali. Namamu? Siapa? Manuel aja. Manuel dari FX2 kan? Oke, Manuel dari FX2, bagus. Sukuisme itu adalah kecenderungan orang yang menganggap sukunya itu paling benar, paling baik. Ya, saya orang ini di daerah saya itu seperti ini, kamu salah. Masa kamu seperti itu? Nggak boleh di SMK Serada 3. Saling menghargai. Kemudian Calvinisme. Artinya apa? Calvinisme itu artinya apa? Masih sama sebenarnya. Perbedaannya, kalau sukuisme itu menganggap sukunya yang paling baik,
Ya kan? Kalau Calvinisme itu menganggap sukunya itu paling unggul. Berarti grade-nya lebih tinggi daripada suku lain. Peringkatnya lebih tinggi daripada suku lain. Kalau baik tadi kita mau lihat baiknya dari segi mana dulu. Kalau Calvinisme unggul udah paling atas. Kemudian ekstremisme. Ekstremisme artinya apa? Ada yang tahu, anak-anakku? Oke, silakan. Oke, benar. Sini. Kok kamu bisa tahu? Wah, pintar juga ini. Dari SMP mana kamu? Dari FX3, coba. Nama dulu. Nama saya Marcelo dari sekolah SMP FX3. Nah, jadi Ekstremisme. ekstremisme itu adalah tindakan intoleransi terhadap orang-orang yang tidak sepemikiran dengan suatu kelompok kita sendiri gitu. Oke. Benar ya, tindakan kekerasan ya yang dilakukan oleh sekelompok orang karena dia menganggap tidak sepemikiran. Sehingga dia ekstrim, dia menggunakan cara kekerasan. Pernah nggak kalian seperti itu? Karena kamu menganggap, oh itu salah, udah kita hajar aja. Pernah anak-anakku yang ada di sini seperti itu? Tidak. Menghargai pendapat atau pikiran orang lain ya? Begitu? Oke. Yang terakhir, provinsialisme. Provinsialisme artinya apa? Ayo, provinsialisme itu artinya apa? Provinsi kan? Dari kata dasar itu aja udah harusnya tahu. Provinsialisme apa? Waduh, banyak banget ini yang nggak terbiasa berbicara ya. Sayang, saya nggak masuk di kelas 10. Harus diajari ini berbicara satu persatu. Apa provinsialisme? Coba, jangan bilang nggak tahu. Dicoba, walaupun salah nggak apa-apa, tapi harus berbicara. Namamu siapa? Cynthia. Hah? Sentia. Oke, Sentia. Setia. Oke, Setia. Provinsialisme. Provinsi itu kamu tahu nggak artinya apa? Iya. Saya kira itu dipelajari di IPS ya. Iya kan? IPS di SMP. Coba. Provinsi itu apa itu? Wah, mesti belajar. Harus lebih sering berbicara ya. Siapa yang belum berbicara? Kamu udah belum? Namamu siapa? Dela, silakan Dela. Provinsi itu kayak menganggap provinsi itu paling kuat. Iya, berarti provinsi itu udah daerah kan? Nah, berarti provinsial itu adalah iya, tadi sambungkan sama yang kamu sampaikan. Menganggap daerahnya lebih kuat. Keras, jangan takut. Waduh, pernah dimarahi gurunya kalau ini ngasih pendapat, enggak kan? Coba, harus keras. Menganggap daerahnya lebih kuat. Menganggap? Daerahnya lebih kuat. Oke, berikan tepuk tangan untuk Dela. Provinsial itu artinya seseorang yang menganggap daerahnya itu lebih kuat, lebih hebat dari daerah lain. Saya dari Sumatera Utara. Kamu harus takut sama saya karena dari daerah saya banyak sekali copet. Bagus nggak seperti itu? Enggak.
Karena di mana-mana pasti ada kan, dari daerah manapun pasti ada kan itu, pasti. Jadi tidak boleh kita menganggap daerah kita itu lebih baik dari daerah teman kita, sama, ya. Kemudian lanjut. 3 hal yang dapat kita lakukan untuk memupuk rasa nasionalisme. Yang pertama, kita harus mengembangkan persamaan, ya. Bahwa kita berbeda-beda di sini, tapi ingat, kita ada pada satu komunitas yang bernama SMK Serar 3. Kita ada pada satu negara yang bernama Indonesia. Pertanyaannya, negara kita sama apa tidak? Sama. Sekolah kita sama apa tidak? Sama. Jadi kita harus memupuk rasa persamaan di dalam diri kita. Yang kedua, toleransi, mengembangkan, ya, mengembangkan rasa toleransi, saling menghargai. Anda dari manapun status sosialnya, dari manapun daerahnya, dari manapun sukunya, harus wajib saya hargai. Bagaimanapun kondisi tubuhnya, bagaimanapun kondisi wajahnya, harus saya hargai. Karena kita di sini adalah satu, saudara dalam satu komunitas, ya. Jadi harus saling memiliki persamaan, dan setelah kita memiliki persamaan maka kita akan saling menghargai, ya. Saling memiliki rasa sepenanggungan, ya. Kalau temanmu lagi bermasalah, kamu bantu. Temanmu misalnya lagi ada kesulitan, kamu bantu. Gak bisa bantu dari sisi material, kamu bantu dia dengan mendengarkan curahan hatinya. Bisa anak-anakku semua? Bisa? Bisa. Gak ada rasa semangat. Padahal Pak Hendro dari tadi itu menggebu-gebu loh. Bisa anak-anakku semua? Bisa. Oke, lanjut. Oke. Akhirnya, ketika kita sudah pelajari semua dari sisi buruk dan sisi baik, maka kita harus memiliki rasa patriotisme. Di mana dalam rasa patriotisme itu kita mampu memupuk bela negara, rasa bela negara. Di beberapa negara ada yang mewajibkan wajib militer dalam rangka bela negara ini. Tetapi di Indonesia ini tidak diwajibkan. Contoh negara yang mewajibkan itu Korea Utara, Korea Selatan, itu mewajibkan warganya ketika di umur sekian itu wajib militer, gak boleh tidak. Negara Thailand juga mewajibkan warganya untuk wajib militer, tetapi dengan cara undi. Tetapi Indonesia mewajibkan warga negaranya untuk membela negara dengan 5 prinsip. Tidak harus masuk dan belajar kemiliteran. 5 prinsip ini apa? Cinta tanah air. Anda kalau cinta tanah air, artinya kamu bisa memupuk kecintaanmu terhadap sejarah bangsamu. Kira-kira mau nggak dijajah lagi? Jangan. Kalau tidak mau dijajah, artinya tidak boleh ditipu. Begitu kan? Kalian belajar sejarah kan? Kita dijajah itu karena apa? Apa memang pas awal penjajahan langsung perang? Enggak. Dari proses penipuan. Para bangsa luar itu datang ke Indonesia berlayar. Awalnya ngapain? Berdagang kan?
Awalnya berdagang, lama-lama mereka mempengaruhi kita yang mungkin pada saat itu secara pendidikan kurang memadai. Ya. Lalu ketika mereka mempengaruhi kita, mencuci otak kita, akhirnya apa? Ada yang pro ke mereka, ada yang pro kepada bumi Nusantara. Kalau sudah terpecah belah, akhirnya kita bisa dijajah. Zaman sekarang itu penjajahan itu tidak harus mesti perang. Lihat antara Amerika dengan Cina, mereka perang nggak? Perang, tetapi apa? Perang ekonomi. Nah, kita agar bisa terbebas dari penjajahan, maka kita harus cinta tanah air. Bagaimana caranya? Belajarlah kamu dengan sungguh-sungguh supaya kamu cerdas, sehingga kamu nanti tidak akan bisa ditipu oleh bangsa luar. Ya. Lalu ketika kamu mengerjakan pekerjaan profesional, sehingga bangsa kita akan hebat. Bangsa kita hebat, orang mau datang ke kita, merasuki pikiran kita, nggak bisa. Orang kita sudah cinta kok. Ya. Yang berikut, kesadaran berbangsa dan bernegara yang saya sudah sebutkan tadi. Anda ini pintar sekali, ini kurang, tetapi karena ini merasa bahwa ini adalah saudara, maka ini akan berusaha menutupi kekurangannya saudara yang ini. Begitupun di kelas, awas, jangan sampai ada nanti ya ketika pembagian kelompok rebutan sama orang yang pintar, tiba-tiba ada sisa 3 orang yang mungkin kurang. Dari situ bisa terlihat bahwa Anda itu belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, karena mau meninggalkan orang-orang yang lemah. Padahal orang-orang yang lemah ini, 3 orang ini, ketika bangsa yang cerdik datang merasuki ke 3 orang ini, 3 orang ini bisa membunuh banyak orang. Dan itulah yang terjadi di masa lampau. Orang-orang pintar itu banyak dulu, tapi nggak diayomi orang-orang yang ini. Akhirnya apa? Dikasih uang. Kan dulu seperti itu. Orang-orang yang lemah, kamu mau masuk Belanda nggak? Mau masuk VOC nggak? Nanti kami kasih kamu PNS. Kamu gak usah capek-capek berladang dan lain-lain. Kamu nanti bagian dari pemerintahan. Akhirnya dia mau. Ketika dia mau, dibocorkanlah semua rahasia-rahasia. Coba kamu kasih tahu di mana tentara yang bersembunyi. Coba kamu. Kalau nggak karena seperti itu, nggak bisa negara luar itu menguasai kita, nggak bisa. Orang negara kita luas, negara kita itu kaya, bahasanya aja. Antara bahasa satu dengan bahasa lain, nggak bisa kan ketemu. Maka tadi Anda harus sadar betul bahwa kita harus memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila, amalkan 5 sila yang ada. Ketuhanan yang Maha Esa. Gak usah kalian bertengkar, gak usah kalian ribut tentang siapa yang paling esa. Yang paling sering terjadi saat ini kan itu. Ini esa, ini Tritunggal. Gak usah. Amalkan saja keimananmu. Kalau dari Muslim saya sangat senang. Agamamu, agamaku. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku. Betul nggak seperti itu? Iya. Gak usah kita berdebat lagi soal Tuhan. Ya. Yang perlu dilakukan adalah kamu menjalankan kewajibanmu sebagai seorang Kristen, sebagai seorang Katolik, sebagai seorang Islam, sebagai seorang Buddha, sebagai seorang Hindu, sebagai seorang Konghucu. Maka kita jalan berbarengan. Setuju? Setuju. Oke. Kemudian untuk sila-sila yang lain, persatuan dan sampai keadilan, saya kira bisa dipahami ya. Rela berkorban untuk bangsa dan untuk bangsa dan negara. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kamu ketika nanti punya talenta, ya, jangan dipendam.
nanti kalau saya ikut lomba, saya kan nggak dikasih duit sama Strada. Nanti kalau misalnya saya menang, saya nanti nggak dikasih uang sama Strada. Itu kan yang biasa terjadi. Padahal di sini bela negara harus memiliki kerelaan untuk berkorban dan memberikan semua yang kita miliki. Lihat itu para atlet, mereka bekerja keras. Emangnya mereka sudah dijanjikan di awal, nanti kalau kamu bertanding gaji kamu sekian? Enggak. Kecuali kalau sama klub pesepak bola, sama klub itu ada kontrak, betul? Tetapi pesepak bola dengan negaranya tidak ada kontrak. Mereka berlatih keras. Bahkan kemarin Messi cedera engkel. Itu tidak digaji loh. Itu tidak digaji. Tapi mereka mau melakukan itu untuk bangsanya. Mereka rela berkorban. Belum lagi supporter. Masih ingat tragedi di Kanjuruhan? Sampai mati. Banyak kan? Karena apa? Karena mereka mau mensupport, memberikan segala sesuatu yang mereka mampu. Kan mereka gak bisa main bola. Kalau mereka gak bisa main bola, setidaknya mereka mau menjadi pemain ke-12. Jadi harus memberikan segala apa yang kita miliki. Memiliki kemampuan bela diri. Bela diri di sini tidak harus Anda jago karate. Ya, tidak harus Anda jago kungfu. Bela diri di sini adalah Anda cerdas. Ketika kemarin ya, pusat data nasional kita diretas oleh hacker. Ya, diretas oleh para hacker. Anda misalnya jagoan di situ, mampu melawan hacker itu, menyelamatkan data cyber kita, maka sudah menjadi patriot, membela negara Anda. Jadi gak harus apa? Adu fisik, adu otak juga. Ya. Jadi perang cyber itu juga sangat marak sekarang. Jadi kalau Anda cerdas, Anda bisa dipakai untuk membela negaramu, memerangi para cyber yang mungkin merusak kita. Ya, lanjut. Mungkin ini yang terakhir. Kesimpulannya, semoga kita memiliki cinta tanah air yang kuat, mengamalkan 5 sila yang ada sebagai dasar dan pedoman kita hidup di negara Indonesia. Lalu mengamalkan juga etik multikulturalisme. Kita paham semua yang ada di sini berbagai ragam suku, ras. Kita mengamalkan etiket di sana. Dan kita bisa membela negara kita dengan kemampuan kita yang kita punya. Apakah itu fisik, kepandaian, ya, main bola, basket dan lain-lain, itu dapat menyumbang peran Anda untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Terakhir, ini saya kutip kata-kata Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya aku goncangkan dunia. Berikan tepuk tangan untuk. Oke, terima kasih. Sekian dari Pak Hendro. Nanti kalau ada yang bertanya silakan. Saya udah di kode-kode tadi, waktunya habis katanya. Teman-teman, terima kasih.